Ini dalam rangka persiapan membangun tim nasional 20. Ada TC tahap 1 di Qatar, kita ada memanggil. Resmi Satoru Mochizuki ditunjuk sebagai pelatih timnas putri Indonesia. Breaking news, PSSI targetkan Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen perkuat timnas Indonesia lawan Vietnam pada Maret 2024. Persib Bandung beda sikap dengan Persija Jakarta soal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U23, begini penjelasan Bojan Hodak. Breaking news, Jay Itzes resmi gabung timnas Indonesia 18 Maret 2024, siap lawan Vietnam. Erick Thohir cari direktur teknik baru PSSI pengganti Indra Syafri, maunya dari Jerman. Resmi Satoru Mochizuki ditunjuk sebagai pelatih timnas putri Indonesia. Satoru Mochizuki akan bertugas sebagai pelatih timnas putri Indonesia. Dilihat dari pengalaman, Satoru merupakan sosok yang cukup berpengalaman. Dia sukses membawa timnas putri Jepang juara 4 Olimpiade Beijing 2008, juara 1 Piala Dunia Putri FIFA 2011, juara 2 Olimpiade London 2022. Satori diharapkan bisa membawa timnas Indonesia mendapatkan prestasi di masa depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut hangat kehadiran Satoru Mochizuki. Keputusan ini sekaligus sesuai dengan janjinya yang akan membawa pelatih asal Jepang ke Indonesia. Diharapkan dengan pengalaman yang sudah cukup matang bisa membawa perubahan. Selamat datang Mr. Satoru Mochizuki. Sosok pelatih yang telah berkontribusi pada perkembangan sepak bola wanita Jepang selama lebih dari 10 tahun ini. Akan melatih timnas sepak bola wanita Indonesia, tulis Erick Thohir dalam laman Instagram pribadinya. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menaruh harapan tinggi kepada Satoru. Dia optimis Garuda Pertiwi bisa meraih terbang tinggi dan sepak bola wanita sanggup berkembang ke arah lebih baik. Breaking news, PSSI targetkan Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen perkuat timnas Indonesia lawan Vietnam pada Maret 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengupayakan proses naturalisasi Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen rampung pertengahan Maret 2024. Erick Thohir masih menargetkan dua pemain keturunan itu dapat memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen Yunus Nusi dan Pak Arya Sinulinga akan mengurus proses Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen bisa tuntas pertengahan Maret ini. Sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Itu dulu yang naturalisasi, kata Erick Thohir kepada awak media. Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga mengatakan dirinya sudah melakukan Zoom meeting bersama beberapa calon pemain naturalisasi termasuk Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen. Hanya saja, mantan Presiden Inter Milan ini tidak membocorkan siapa saja pemain keturunan yang diajak video conference selain Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen. Sudah Zoom, tapi beberapa pemain keturunan ini kembali merekakan untuk bergabung di Indonesia, memastikan serius nggak sih tutup pria 53 tahun ini. Persib Bandung beda sikap dengan Persija Jakarta soal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U23, begini penjelasan Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, ikut beri tanggapan soal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23. Dia pun memberi sikap berbeda dari sejumlah klub lain di Liga 1 seperti Persija Jakarta hingga Borneo Football Club karena memberi isyarat siap melepas, tetapi tergantung aturan yang ditetapkan. Bojan memilih untuk melepaskan para pemainnya apabila terjadi kesepakatan. Sebab gelaran Piala Asia U23 bukan merupakan agenda FIFA. Bojan Hodak meminta pelepasan pemain ke timnas Indonesia U23 itu harus dibarengi dengan kesepakatan.
Apalagi ada aturan di Liga 1 untuk memainkan satu pemain U23 dengan durasi paling sedikit 45 menit. Mungkin dengan begitu mereka bisa memperbolehkan kami untuk tidak mengikuti aturan di Liga 1. Ini jadi salah satu solusi. Tapi pada dasarnya saya selalu siap untuk membantu tim nasional Indonesia dan itu penting, tegas Bojan Hodak. Bojan Hodak mengakui hal seperti ini bukan pertama kalinya dihadapi. Dia mengaku pernah merasakan saat dipercaya menangani timnas Malaysia U20. Jadi, saya tahu bagaimana kondisinya di sini. Bagi saya, tidak masalah jika kami bisa membantu, maka kami akan membantu, ujar Bojan Hodak. Breaking news, Jay Itzes resmi gabung Timnas Indonesia 18 Maret 2024, siap lawan Vietnam. Jay Itzes gabung pemusatan latihan Timnas Indonesia pada Senin 18 Maret 2024. Hal itu dikabarkan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan yang mendapatkan informasi dari sumber terpercaya. Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan mengatakan Jay Itzes akan terbang dari Venezia, Italia pada Minggu 17 Maret 2024. Diharapkan pada Senin 18 Maret 2024, bek bertinggi badan 190 cm itu sudah tiba di tanah air. Jika mendarat pada 18 Maret 2024, Jay Itzes hadir sesuai kesepakatan yang dibuat pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pelatih 53 tahun itu akan memulai pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam pada 18 Maret 2024. Jay Itzes sudah menyatakan akan terbang ke Indonesia pada hari Minggu 17 Maret 2024 dan diperkirakan tiba di Indonesia pada 18 Maret 2024. Sesuai permintaan Shin Tae-yong yang meminta semua pemain sudah berkumpul di tanggal tersebut. Dengan demikian, Timnas Indonesia akan semakin lebih baik menjelang melawan Vietnam. Erick Thohir cari direktur teknik baru PSSI pengganti Indra Syafri, maunya dari Jerman. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih mencari direktur teknik baru PSSI pengganti Indra Syafri. Dia mengaku ingin mencari dirtek yang berasal dari Jerman. Menurut Erick Thohir, PSSI membutuhkan sosok yang tepat untuk menjadi pengganti Indra Syafri. Nantinya, sosok dirtek tersebut bakal ditugaskan untuk membantu pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, Timnas Indonesia U20 Indra Syafri, hingga Timnas Wanita Indonesia Satoru Mochizuki. Ini lagi nyari dirtek. Belum ketemu. Saya sudah bicara dengan Coach Indra bahwa kita akan mencari dirtek untuk men-support Coach STY, Coach Indra, Coach Satoru, kata Erick Thohir kepada awak media. Makin banyak orang pintar di sepak bola Indonesia makin bagus. Karena kita belum punya formula permainan yang benar. Nah, itu saya rasa kalau ada banyak coach pintar bersatu, tapi ditargetin. Nah, ini nanti kita mau bikin roadmap sistem sepak bola di kita ini seperti apa, kata Erick Thohir. Adapun itulah sedikit ulasan tentang perkembangan sepak bola di Indonesia. Semoga di tangan Pak Erick Timnas Indonesia bisa mendunia. Coba beri dukungan positif kalian di kolom komentar di bawah video ini.